Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkirap, hari pujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau undang kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami hingga pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya ketika kami tidur, kami terbangun semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami menikmati hari ini untuk melanjutkan rencana-rencana pelayanan kami, rencana-rencana pekerjaan kami, dan rencana-rencana untuk kami senantiasa membagikan kasih karunia surga kepada orang lain. Bimbing kami Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kerohanian kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita, Senin 18 Maret 2024, yang diberi judul adalah pribadi yang lemah lembut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi ini akan dikutip dari ayat intinya Filipi 2 ayat 7, di mana isinya dikatakan seperti ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah, baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat, ialah firman Allah, buah pikiran Allah yang diperdengarkan. Dalam doanya untuk murid-muridnya ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Akan tetapi, bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak
bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dari dalam hati Allah. Dan bahwa dalam pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat dia yang bersemayam dalam terang, yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Pada permulaan pertama, Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaanmu lah laut. Dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 7, 95 ayat 5. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara dan di langit, ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu. Namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah, yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Saudaraku, tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar dan daun menyumbangkan unsur hidup. Yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bungaan menghamburkan semerbak harum, serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 13 dan 14. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam. Di dunia sekarang ini kelemah lembutan dipandang sebagai kelemahan. Bagaimana saya bisa menjadi teladan kelemah lembutan Kristus di dunia yang sulit sekarang ini? Di saat yang sama, bukan menjadi seorang yang pasrah saja ketika diperlakukan dengan buruk. Biarlah ini menjadi sebuah peranan bagi kita, sebuah kekuatan dalam iman kita untuk tetap maju di dalam iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat takjub akan karya-karya Tuhan yang dapat kami lihat di alam sekitar kami. Alam menceritakan kebesaran-Mu, langit menceritakan kemuliaan-Mu, dan semua rumput-rumput menyanyikan lagu surga dan memuji memuliakan Engkau. Bagaimana bintang bulan terus memberikan cahaya untuk setiap makhluk manusia yang ada di dunia ini. Namun kami seringkali melalaikan semua cerita tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong Bapa, perbaharui hidup kami. Biarlah melalui pembelajaran pagi ini dapat merubah hati kami untuk dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih yang telah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.